Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan lonceng. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas terkait topik kesehatan kita pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami masih menginformasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita dan juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya kita akan membahas dengan tema mengenal PTSD, luka batin setelah trauma. Dan untuk itu nantinya kita akan berdiskusi bersama Dokter Junia. Halo dokter. Halo. Dan juga ada Dokter Wenti tentunya. Halo. Bagaimana nih hari ini tentunya kita akan membahas terkait luka batin setelah trauma. Tapi sebelum itu mungkin yang boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari Dokter Wenti terlebih dahulu, luka batin itu apa sih dok? Oke, jadi peristiwa traumatik ini bukan hanya sekedar kecelakaan ya, ibaratnya mungkin terjatuh atau kecelakaan motor, kecelakaan mobil, tapi sesuatu yang mengenai di beban pikiran, di mental, di hati. Traumatik adalah sesuatu yang membuat pikiran kita, misal kehilangan seseorang, meninggal dunia orang terdekat, itu menjadi suatu peristiwa yang traumatik. Nah, kadang-kadang peristiwa traumatik tersebut masih meninggalkan bekas luka. Ya, masih meninggalkan bekas luka, dan itu yang kadang dilewatkan atau dilupakan, yang akhirnya nanti sekian hari atau sekian bulan bahkan mungkin sekian tahun baru ada triggernya, akhirnya terkenalah dia si PTSD atau post traumatic disorder tadi. Akan terjadi gangguan emosional, bisa gangguan kepribadian mungkin, kemudian yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik, itu berarti mengarah ke negatif ya dokter ya. Biasanya Baik. Nah biasanya nih dokter Junia, hal-hal yang biasanya terjadi nih setelah kita merasakan luka batin setelah trauma ini biasanya seperti apa sih yang mengganggu? Tadi kan sempat dijelaskan oleh dokter Wenti bahwa bakal mengganggu aktivitas. Seperti apa sih dokter? Oke, untuk luka batin sendiri atau kita bilangnya fokusnya hari ini PTSD ya, mengganggu aktivitasnya itu range-nya sangat luas begitu, dari yang sekedar rasa ketakutan yang berlebihan sampai penghindaran terhadap suatu tempat, atau rasa bisa juga sampai ke depresi begitu, karena sangat mengganggu sehingga dia rasa tidak nyaman misalnya ke satu tempat yang dia trauma ya, sehingga ada penghindaran ke tempat tersebut, aktivitasnya juga akhirnya akan terganggu seperti itu, bisa mengganggu tidur juga. Oh baik, jadi bukan hanya mengganggu aktivitas ya, tapi juga untuk diri sendiri juga mungkin kesehatannya bisa jadi menurun ya dok karena ini ya. Baik, dan tentunya kita akan membahas terkait luka batin setelah trauma. Mungkin dokter silahkan untuk memulai. Oke, saya izin mulai materi kita hari ini ya, di hari Senin pagi. Oke, gangguan stres pasca trauma nih, apa sih sebenarnya begitu ya? Kita bilangnya ada luka batin, walaupun sebenarnya nggak ada organnya ya batin itu ya, tapi dia juga bisa terluka. Artinya ada sesuatu yang akan terus diingat atau berulang sehingga menimbulkan ada rasa sakit atau rasa yang tidak nyaman di perasaannya seperti itu. Oke. Apa sih sebenarnya gangguan post traumatic stress disorder ini, atau kita singkat kedepannya sebagai PTSD ya? Dia merupakan kondisi mental yang terjadi setelah mengalami kejadian traumatis. Baik kejadian traumatisnya itu secara fisik maupun secara psikis begitu. Fisik gimana? Kecelakaan, bencana alam, kemudian ada sesuatu tragedi yang sehingga itu sangat menakutkan bagi seseorang tersebut begitu. Ini tidak bisa digaris besar. Misalnya bagi kita itu hal yang biasa, tapi bagi seseorang itu bisa jadi menjadi hal yang traumatis bagi dirinya begitu. Oke, makanya nanti kalau biasanya nih ada bencana alam, setelahnya itu ada konseling supaya menghindari adanya kejadian PTSD ini. Sebenarnya bisa di-manage ya, bisa dicegah juga. Gejala PTSD bisa berupa kecemasan, mimpi buruk, dan kilas balik. Nah, ciri khasnya itu akan ada pikiran yang berulang-ulang tentang kejadian buruk tersebut, sehingga itu akan diingat, bisa terbawa ke sampai mimpi juga, dan muncul akhirnya kecemasan. Ya, kecemasan di sini kecemasan yang berlebihan. Nanti ada kriterianya dijelaskan oleh Dokter Wenti. Itu yang kecemasan yang gimana sih? Sekedar cemas mau tampil kayak gitu, bukan termasuk ke gangguan yang PTSD ini. Oke. Nah, kita bahas ke definisi dan penyebabnya.
PTSD itu biasanya dipicu oleh kondisi mental yang mengalami pengalaman traumatis yang seperti tadi di depan sudah dijelaskan ya. Contoh nih, trauma biasanya berupa kekerasan. Misal ada pembulian, kemudian atau ada diserang, atau ada kejadian yang melukai fisik, itu bisa menyebabkan PTSD ini juga. Misal kecelakaan seperti itu ya. Misalnya ada seseorang perjalanan ke suatu tempat kecelakaan sehingga nanti sampai dia menghindari tempat tersebut atau moda transportasi tersebut itu bisa. Misal kecelakaannya saat menaiki pesawat begitu ya, sampai trauma tuh hingga tidak mau lagi naik pesawat. Atau bisa jadi tidak terjadi di dirinya, misal kerabat atau orang tua kecelakaan seperti itu, dia menghindari moda transportasi tersebut begitu. Kemudian bencana alam. Nah, kalau bencana alam ini biasanya efeknya sangat luas. Biasanya itu setelah bencana alam akan ada konseling supaya mencegah adanya gangguan atau trauma yang mendalam pada korban seperti itu. Kemudian kejadian, nah kejadian traumatis menyebabkan perubahan mental dan emosional. Nah kejadian ini bukan berarti hanya melukai fisiknya. Bisa jadi kejadiannya tidak melukai fisiknya, tapi itu baginya traumatis seperti itu. Itu bisa menyebabkan PTSD juga. Nah, untuk gejalanya muncul setelah kejadian traumatis. Bukan ujuk-ujuk tidak ada terjadi apa-apa, kemudian ada gangguan kecemasan atau menghindari moda tersebut, itu tidak bisa disebut PTSD. Karena ada kata-kata post traumatik, berarti ada kejadian traumatis dulu, baru ada gejalanya seperti itu. Nah, ini contoh skemanya ya. Misal di masa kecil dia ada mengalami kekerasan ya, kekerasan masa kecil, dipengaruhi juga oleh trauma yang lain, sehingga saat hal itu bertumpuk dia bisa lebih memicu terjadinya PTSD ini. Atau orang yang mengalami trauma masa kecil atau kekerasan saat kecil ya, ditambah lagi dia mempunyai borderline personality disorder, kemudian ada trauma lain juga, kejadian PTSD-nya bisa jauh lebih tinggi atau lebih sering muncul. Oke. Nih gejala-gejala utamanya nih ya. Biasanya muncul secara fisik, emosional, dan perilaku. Jadi dia kompleks nih, tidak hanya rasa yang dipikirkan saja. Dia muncul secara perilaku juga. Contoh pertama ada kecemasan. Kecemasan berupa rasa takut dan gugup yang berlebihan, penghindaran terhadap suatu tempat, suatu kejadian, lokasi maupun orang. Kemudian ada mimpi buruk, biasanya nightmare-nya itu nanti tergantung jenisnya, kadang bisa sampai mengganggu kualitas tidur. Begitu di sini nanti dia bisa mempengaruhi kualitas hidup karena mimpi buruk yang terus berulang, teringat kejadian traumatis yang dialaminya. Begitu. Baik dokter, mungkin ada pertanyaan nih terkait mimpi buruk. Jadi kita tuh terkadang ya sering banget kalau kita tidur itu bermimpi yang kayaknya kita berasa real gitu dok. Kita ikut dalam mimpi itu. Apakah ketika kita ikut dalam mimpi yang terasa terikut dalam mimpi itu akan mengurangi kualitas tidur? Maksudnya kayak apakah jam tidur kita jadi berkurang karena itu ataukah seperti apa nih dok? Oke, nightmare sendiri itu atau mimpi buruk kalau di bagian psikiatri itu memang ada beberapa bagiannya. Rata-rata itu akan mengganggu kualitas tidur. Nah, tidur sendiri kan ada beberapa fase ya. Nah, dia di fase tertentu itu nanti bisa muncul mimpi. Kalau mimpi buruk biasanya pas bangun itu badan juga merasa tidak fit, terasa lelah, kemudian walaupun kita tidur kadang jantung kita juga berpacunya lebih cepat sehingga muncul ada rasa lelah juga. Nah, karena tidurnya itu tidak sampai deep sleep atau tidak tidur yang nyenyak, akhirnya saat bangun pagi badan merasa kurang fit padahal semalamnya tidur karena ada mimpi buruk. Apalagi mimpi buruknya sampai bangun ya, saat udah bangun susah lagi untuk memulai tidur, akhirnya nanti nightmare barengan juga dengan nanti gangguan tidur, insomnia dan lain-lain seperti itu. Baik dokter. Oke. Nah, ada juga kilasan balik nih. Kilasan balik ini yang sering kadang pengalaman tiba-tiba yang merasakan kembali kejadian traumatis, lagi duduk, lagi antang, tiba-tiba keinget gitu. Terus rasanya nggak enak, bisa jadi rasa cemas yang berlebih. Kemudian ada juga kan sampai dia menjadi ketakutan tertentu ya. Misal ada kejadian traumatis di lift sehingga dia takut muncul gangguan lain yang namanya ketakutan terhadap tempat yang sempit seperti itu. Akhirnya dia juga bisa berkontribusi atau menjadi gangguan yang lain juga. Setelah itu ada perubahan perilaku,
sehingga dia menghindari tempat atau aktivitas yang mengingatkan pada trauma. Nah, kalau udah sampai ini kan agak mengganggu aktivitas ya. Nah dokter, untuk perilaku dan misalnya kayak kita tuh teringat ya, dokter tadi bilang kayak kecemasan, terus merasa kayak perasaan gak enak. Apakah ketika kita merasa di suatu tempat itu tiba-tiba nih kita perasaannya tidak enak, apakah memang ada kaitannya dok dengan kilas balik dengan trauma mungkin yang tidak kita sadari dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kito.